Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Tesyani. Saya Juwita Putri Indah-Sari. Saya Sendirdiansyah. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Aplikasi Purchasing untuk mendukung efisiensi operasional UMKM Laundry. Permasalahan umum yang kami temukan pada sebagian besar UMKM laundry adalah lemahnya pengelolaan pembelian bahan operasional seperti deterjen, pewangi, dan plastik kemasan. Hal ini sering mengakibatkan pemborosan, kekurangan stok, hingga keterlambatan pelayanan. Melalui pendekatan business intelligence, kami merancang sebuah aplikasi purchasing yang tidak hanya mencatat transaksi pembelian, tetapi juga menyajikan data analitik dan visualisasi yang membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan berbasis data. Jadi di sini tampilan aplikasi kita ada home, recent, paint, purchase request, purchase order, account payable, vendor, purchase item. Nah, jika vendor belum ada, pertama-tama kita menambahkan vendor. Pertama, klik new. Setelah masuk, kita masukkan nama vendor. Seperti toko Grosir Jaya. Lalu pick name seperti nama pemilik seperti Pak Budi. Primary contact-nya ini seperti email yang bisa dihubungi seperti toko Grosir Jaya gmail.com. Lanjut klik save. Jadi setelah si vendors ini kita tambahin, kita bisa mulai langsung input purchase request. Jadi purchase request itu seperti permintaan pembelian. Jadi sebelum pembelian itu dilakukan, kita harus melakukan permintaan pembelian. Pertama kita klik new. Lalu pilih nama barang yang akan kita beli dari vendors yang sudah dibuat tadi. Misal kita akan membeli plastik packing. Tanggal terakhir untuk pembeliannya itu kita buat di tanggal 10. 2 hari setelah permintaan pembelian. Lalu estimate budgetnya itu misal 150.000. Detail request-nya kita mau plastik ukuran 50 kali 50 bening, 2 pack. Jadi satu packnya harganya 75.000 estimate-nya. Lalu kita save. Setelah di save, dia akan masuk ke dalam draft. Jadi sudah masuk di sini budgetnya 150.000, due date-nya tanggal 10 bulan 7 2025. Jika sudah, kita langsung ke next stage. Di sini akan masuk ke approval. Jadi approval itu kita akan meminta approval dulu dari si pemilik. Di sini pemiliknya dibuat
Najwa Putri Tasyani. Jadi pertama kita klik submission time-nya dulu. Setelah itu kita ke run flow. Ini untuk permintaan approval dari si pemilik. Di sini sudah connect ke si owner, Najwa Putri Tasyani. Kita run flow. Kalau udah sukses kita done. Lalu kita masuk ke Teams Microsoft. Jadi purchase request tadi akan masuk ke tim Microsoft-nya si pemilik. Kita klik activity. Nih, dia akan masuk ke sini dan menunjukkan approval. Jadi kalau misal si pembeliannya itu di-approve oleh pemilik, si pemilik akan klik approve. Setelah pemilik approve, nih final status approve. Jadi si pemilik approve. Balik lagi ke aplikasi, kita refresh. Ketika sudah dapat approval, di sini akan muncul approval time. Tadi tanggal sama di jam 11.09. Jadi artinya approval-nya tuh di tanggal segini dan jam 11.09. Jika sudah, kita bisa klik finish. Purchase request yang sudah di-approval ini akan masuk otomatis ke purchase order. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi tadi setelah kita purchase request, dia akan otomatis masuk ke purchase order. Kita langsung klik aja untuk melengkapi sisanya. Klik di sini. Oke, dia langsung masuk ke sini karena itu tadi adalah pembelian pertama kita masukin aja ini jadi PO1. Jangan lupa juga masukin vendornya, itu toko grosir Jaya. Terus ke bawah, untuk nambahin apa yang kita beli, kita bisa klik new purchase item. Nih, kita masukin sesuai apa yang kita beli. Di sini kita udah plastic packing dengan kuantitas yang kita mau 2 misalnya, dengan unit price-nya contoh 70.000 per pack ya. Jadi kita langsung save and close. Oke, di sini udah masuk. Lalu kita jangan lupa pencet ini, lalu recalculate biar harganya langsung masuk. Di sini totalnya 140.000 ya benar. Karena unit satu packnya itu 70.000 dan kuantitasnya 2, jadi 140.000. Lalu langsung aja kita save sebelum kita approve. Kita save dulu. Udah kita save, masuk ke sini. Terus kita next stage aja. Oke. Setelah next stage, kita masuk ke activity. Apakah kita udah masuk? Nah, nih. Di sini kita refresh dulu. Nih, kita udah dapat final status approve. Nah ya. Kita balik lagi ke Power Apps-nya. Kita isi dulu approval time-nya tadi, misal kita tanggal 8 ya. Langsung aja kita klik. Dan submission time-nya misal di tanggal 9.
kita run flow. Kita tungguin di flow ya. Oke, langsung aja kita run flow. Kita langsung klik done. Lalu kita next stage aja langsung. Oke, kita di sini udah next stage. Terus, oke, kita cek mailnya apa masuk. Kalau misal kita udah melakukan run flow tadi, kita bakal dapat email persetujuan. Nah, kita refresh dulu apakah emailnya masuk. Oke, belum masuk rupanya. Kita balik dulu ke sini. Profile time, itu recover. Udah. Jadi kita isi aja dulu ini PO send tanggal segini dan udah tadi. Oke, karena tadi di approval tadi belum kita approve di activity-nya, jadi kita approve dulu biar kita nanti dapat email. Oke, langsung aja kita approve. Kita approve, kita tunggu dulu. Oke, dia udah approve atau belum? Nah, kita bakal dapat kayak gini Microsoft Teams final status approval. Nih, PO approval PO 01, PO 1 status approve. Berarti udah di approve. Kita langsung aja di sini. Oke. Nanti di sini. Nah, kalau kita udah approve di bagian approval tadi, nanti kita bakal dapat email di sini. Coba email bakal masuk. Nah, ini dia. Udah masuk di jam 11.37. Nah, 11.37. Oke, kita udah dapat email dan complete finish-nya misal di tanggal berikutnya, tanggal 9. Oke, karena kita bisa langsung finish aja. Done. Oke. Ya, jadi setelah purchase request, purchase order ini kita input, semua ini akan muncul di account payable. Jadi ketika kita sudah membayar barang tersebut, misal ini dibayarkan di tanggal 8 juga, bisa kita save setelah kita melakukan pembayaran. Dan akan muncul juga di purchase item. Nih. Oke, jadi itu dia aplikasi yang kita buat di Power Apps menggunakan fitur tables di Power Apps dan ini berbasis Dataverse. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan aplikasi yang dibuat oleh rekan kelompok kita. Ada bagian persediaan. Selain aplikasi pembelian, kelompok rekan saya yang beranggotakan Ana Zahra, Dinda Maharani, Intan Nuraini juga membuat aplikasi persediaan untuk mendukung aplikasi yang kami buat. Aplikasi yang mereka buat digunakan untuk melacak dan mengelola aset perusahaan secara efisien. Backend menggunakan Excel, sedangkan frontend itu dibangun dengan Power Apps. Aplikasi tersebut memiliki fitur menambah, mengedit, dan menghapus aset, pencarian aset, dashboard analisis aplikasi. Tersebut digunakan untuk melacak dan mengelola aset perusahaan secara efisien. Backend itu menggunakan Excel, sedangkan frontend dibangun dengan Power Apps. Aplikasi memiliki fitur menambah, mengedit, dan menghapus aset.
pencarian aset, dashboard, analisis inventaris, dan biaya. Pada kelompok selanjutnya, kelompok Natazia dan Yunila, mereka membuat aplikasi penjualan. Di aplikasi penjualan tersebut, mereka menggunakan teks input untuk menginput nama pelanggan, alamat pesanan, tanggal, menggunakan date picker, dan drop down untuk memilih harga, jenis, laundry, dan pembayaran. Nantinya, pembayaran ini akan terkait secara otomatis menjadi data pesanan dan di-print oleh pihak pengguna aplikasi setelah disubmit.